sampaikan pesan dakwah yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini kepada anak, keluarga, ponakan, semua yang ada di rumah, agar mereka menjadi orang-orang yang mau tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketulusannya. Ajak mereka, barangkali ada di antara mereka yang belum mau sholat di masjid, ajak mereka. Jangan kita mengeluh, wong wis manjing bulan puasa masih males wae. Sedina-dina main HP wae, FF, Mobile Legends, TikTok, beli bener beli apa. Ajak mereka, jangan kita hanya mengeluh. Sampaikan mereka, cung, ayo berangkat ke masjid. Angel Pak Ustadz, paksa mereka. Namanya orang tua jangan sampai kalah sama anak. Ini banyak orang tua kalah sama anak. Bu, kenapa anaknya nggak mau ngaji, Bu? Angel anaknya, paksa mereka. Sebagai orang tua mempunyai hak, mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan penuh. Apabila kemudian anak-anak kita tidak mau diajak untuk melakukan amal soleh, tidak mau diajak untuk melakukan kebaikan sebagai bentuk keimanan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tarik fasilitas yang selama ini kita berikan kepada mereka. Kalau adik enggak mau sholat, mama ambil HP-nya. Kalau adik enggak mau puasa, mama ambil laptopnya. Mama ambil sepedanya, mama ambil TV-nya, mama ambil uang jajannya. Enggak ada uang jajan lagi bagi adik. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua. Cuma nyatanya sekarang justru orang tua banyak yang kalah sama anak. Padahal orang tua itu cetakan bagi anak-anaknya. Yang namanya cetakan itu maksa. Ibu-ibu bikin agar-agar, ada cetakan berbentuk bintang, cetak dipaksa, maka berbentuklah bintang agar-agar yang kita buat. Ada yang cetakannya berbentuk Hello Kitty. Ini golongan Blackpink ini. Cetak, ya itulah yang kita dapatkan. Begitupun kita punya anak, kita cetak anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dunia, persilahkan mereka mau milih apa saja. Besar mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi apapun itu, kita persilahkan kepada anak-anak kita. Tapi kaitannya dengan agama, wajib bagi para orang tua untuk memaksa anak-anak kita. Jangan ada lagi kalimat keluar dari kita, biar Ustadz dia nyari jati diri sendiri. Ini salah besar. Ketika mereka salah mencari jati dirinya, maka bersiaplah mereka akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Kenapa? Ternyata mereka memilih jalan yang sesat. Bergabung dengan orang-orang liberal, bergabung dengan orang-orang yang senantiasa mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa Al-Fakir menyampaikan hal ini di dalam khutbah tarawih pada kesempatan malam hari ini? Karena Al-Fakir lihat di beberapa masjid, karena saya ceramah tidak dengan suasana dulu. Kalau dulu saya misalnya sholat tarawih itu namanya anak kecil itu banyak. Bocil FF, bocil TikTok, bocil Mobile Legends, bocil telolet, kumpul semua di situ. Selesai sholat tarawih, selesai kuliah subuh, anak-anak datang berbondong-bondong sambil bawa buku catatan. Pak Ustadz, minta tanda tangan Pak Ustadz. Tahu nggak Ustadz siapa ini? Embu beli wuru, nyato beli lu. Jaluk tanda tangan beli wuru Ustadz siapa? Dulu. Saya sekarang jarang sekali yang menemukan. Ada bawa buku catatan nggak? Enggak ya, nyato beli lu. Kalau dulu suasana ramai ketika bulan Ramadan, ternyata sekarang ini suasana sudah berbeda. Maka ini adalah indikasi ada ketidakberesan bagi generasi penerus umat ini. Saya lihat di banyak masjid, lebih dari 15 masjid saya keliling, ceramah tarawih, ceramah kuliah subuh. Ternyata sangat jarang sekali anak-anak kecil di sana. Kalau misalnya di Al-Falah termasuknya masih mending. Walaupun masih didominasi bukan kaum milenial, di depan banyaknya kolonial, wong zaman pengen KB. Tapi lumayan, di sini ada berapa bocil uang. Ini pesan dakwah. Para orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing putra putrinya. Karena apabila kita sendiri tidak mendakwahi mereka, menjaga akidah mereka, menjaga moral mereka, niscaya mereka akan terbawa arus modernisasi yang pada akhirnya semakin menjauhkan mereka dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Saya keliling dari satu masjid ke masjid lain. Ternyata lebih banyak anak-anak remaja, anak-anak SD, mojok di kegelapan sambil bercahaya mukanya. Saya sangka itu adalah cahaya ilahi yang memancar pada dirinya. Ternyata cahaya mobil legend. Main handphone semua. Jangan ya. Anak-anak di sini pada puasa ya. Sholat taraweh juga yang rajin ya. Nanti ketika sholat taraweh jangan mainan. Ketika imam belum takbir jangan takbir. Ketika imam belum ruku jangan ruku. Ketika imam belum sujud jangan sujud. Tidak boleh mendahului imam. Ketika amin pun harus pakai etika, pakai sopan santun. Jangan ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi Gusti Allah kia bocah ngecet apa kia anaknya siapa sih? Anaknya bidar sih nyato. Jangan pakai etika. Termasuk juga ketika kita ini yang dewasa juga kadang-kala ada juga bapak-bapak aminnya sambil ngosok. Amin. Ya beli ikhlas tak apa. Saya ngaji Quran ngimamin di enak-enak nang jawab aminnya beli karu-karuan. Jangan pakai etika. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur sekali kalau misalnya anaknya hari ini ikut gabung di sini melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, sebelumnya melaksanakan sholat isya berjamaah. Bersyukurlah, pertahankanlah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum membawa anaknya, insya Allah besok diajak mereka agar mereka pun menjadi orang-orang yang ahli masjid, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah maghfirah Allah akan turun kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.